Saya mau nggak mau harus berzina dengan setan, berzina dengan manusia. Yang artinya saya berzina dengan setan itu saya menyembah kan, punya Allah lain. Aku join sama sekte sesat, yang mana di sekte sesat itu menjanjikan kasih sayang. Aku diizinkan masuk ke ruangannya si Maha Guru ini. Ruangannya tuh, ruangannya tuh gelap Kak, gelap. Itu tempat, pokoknya maaf nih ya, seks bebas. Wow. Pokoknya semua yang busuk-busuk itu semua terjadi di ruangan itu. Jadi mamaku tidur di kamarnya, aku balik ke kamar aku pakai jubah hitam aku, pakai pentagram aku seperti biasa. Aku ngelakuin lebih kenceng deh malam itu karena aku kan mau bunuh mamaku kan. Sakit hati yang membayangi diri menghancurkan hidup. Dan ini mendatangkan rasa haus untuk memuaskan keinginan diri. Dan acap kali kita mencari pemuasan akan keinginan diri yang harusnya hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan ke tempat-tempat lain. Dan bahkan dalam kisah sahabat kita yang satu ini, dia mencari pemuasan akan keinginan diri di dalam ritual pemujaan setan. Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya mau nggak mau harus berzina dengan setan, berzina dengan manusia. Yang artinya saya berzina dengan setan itu saya menyembah kan, punya Allah lain. Saya sedang berada di tempat keramat yang sangat terkenal. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak yang menjaga tempat keramat ini. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak tempat keramat ini Pak? Di sini pengunjung rata-rata banyak yang datang. Jadi mereka berdoa, mau minta karir, mau minta jodoh, semua itu terkabulkan. Pada tahun 2018, akhir Oktober, saya lagi ada program dan saya keterima sebagai pembawa acara. Dan program ini berbau mistis. Ya pada waktu selesai syuting memang dia sudah beritahukan. Jadi kamu mau dikabulkan jodoh kamu ada, kamu mau dapat kesehatan, mau cantik, mau pekerjaannya banyak, mau duitnya banyak, minta sama Nyi Roro Kidul itu. Waduh dari situ saya mulai banggakan dia gitu. Nyi Roro Kidul saya percaya. Saya minta jodoh itu karena saya jauh dari suami saya ya. Dia kan di Jogja, saya di Jakarta. Dan saya tidak dapat kebahagiaan. Jadi itulah saya harus berantem dulu sama suami. Ya saya nggak ada kebahagiaan, saya nggak punya kepuasan, saya marah, saya sedih gitu. Saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Ngomong sama Tuhan pun udah aja biasa aja, doa juga nggak ada sama sekali gitu, nggak ada hati gitu juga berdoa sama Tuhan kan. Jadi dengan keadaan saya saat itu saya tidak puas semuanya, saya nggak dapetin dari dia. Saya mau nggak mau saya harus cari laki-laki lain. Gitu saya selingkuh. Halo Veronica sayangku, kamu lagi ngapain? Aku lagi santai aja nih, biasa sendirian di rumah lagi nonton TV. Pasti lagi ngingatin AA ya. Kok kamu bisa tahu sih isi hati aku? Besok saya ajak kamu ke Pelabuhan Ratu ya. Mungkin kita nginep 2 hari di sana. Waktu selesai syuting, saya tertarik, seperti tertarik tuh bawa ke sana lagi, kembali lagi ke sana. Gitu. Seru dong. Ya udah, berarti besok Mas jemput aku ya. Alasan sama keluarga saya kerja, karena mereka tahu saya kerja suka berapa hari ya kan, namanya kerjaan kayak gitu kan bisa beberapa hari dan bahkan pagi pulang pagi. Mas Ranto, kayaknya dia emang bener-bener jodoh aku yang sebenarnya. Lewat dia, karir aku bisa jadi lebih sukses daripada suami aku. Nyai bilang, kamu berjodoh dengan dia, biar kamu bisa bertemu dengan Nyai. Betul kan Veronica? Kita berjodoh, nanti akan ketemu kita dengan Nyai. Waktu kita di Karanghau itu, kan saya berdoa kan, ya kan saya berdoanya minta sama si Nyi Roro Kidul itu. Kalau saya termasuk orang pilihan Nyai, berarti saya bisa dong bertemu dengan Nyai. Oh adik bisa. Bisa ntar saya pertemukan dengan Nyai. Dengan saya menyatakan itu, dukun meyakinkan saya dan saya kan yakin. Oh saya terima kasih gitu. Saya nggak tahu pokoknya apa yang ditawarkan mereka itu waktu itu, yang dinyatakan mereka itu semua indah. Jadi ya saya tertarik. Saat ini aku sedang proses persidangan cerai sama suami aku. Saya yakin kan, ini dia berarti jodoh saya. Tuhan terima kasih. Loh sampai gitu kan saya pikir. Dan dia juga
oke, karena dia mau ikut saya, dia terima, dia tinggalin semua keluarganya gitu. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi. Jadi tanpa sepengetahuan suami saya dan keluarga saya siapapun, saya didampingi, ditemani sama si dukun itu untuk menggugat cerai. Pokoknya upaya apapun saya perjuangkan. Saya udah mulai terikat. Kejadian di Pelabuhan Ratu itu buat saya kan wah enak gitu ya sama dia, kayaknya bahagia banget saya gitu. Tapi ketika saya ditawarkan oleh iblis-iblis setan itu awal-awalnya sangat indah banget. Iming-imingnya waduh. Jadi tertarik kan, dan pada saat setelah menjalankan untuk iblis, kita mempersembahkan semuanya untuk setan, malah jadi hancur. Ya namanya setan itu nggak kasih gratis gitu. Dan saya nggak tahu setiap ritualnya itu apa sih sebenarnya, saya cuma jalanin aja gitu. Jadi saat itu ya saya lakukan untuk setan tuh demi keinginan daging saya, dan saya berikan semuanya untuk setan-setan itu gitu. Ternyata dampaknya semua yang saya berikan itu semua udah saya kuras semua, nyatanya waduh jauh banget di luar dugaan saya gitu, berdampak negatif. Saya seperti tertipu, saya sudah mengorbankan banyak, baik dari pekerjaan, waktu, keluarga semua saya tinggalkan gitu kan. Tapi ternyata berbalik, malah keluarga saya sakit, saya jadi takut. Bantu aku Tuhan, bantu aku untuk lepaskan semua dari jeratannya itu. Bantu aku lepas jeratan dari laki-laki itu Tuhan, bantu aku, hanya Engkau penolongku Tuhan. Bantu aku Tuhan, aku menyesal. Ketika saya teriak Tuhan saya capek, itu saya capek, saya benar-benar Tuhan sudah saya capek. Saya menangis, saya teriak ya. Disitulah Tuhan mulai bekerja, luar biasa Tuhan jawab doa saya. Saya putus kontak dengan dukun, dengan tim-tim mereka semua itu. Pokoknya semua barang-barang pun, apapun yang pernah saya pakai dan beli itu saya bakar. Ya, pada saat saya proses, saya mulai dekat dengan Tuhan, saya banyak-banyakin berdoa, saya banyak-banyakin baca firman Tuhan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tuhan, ampuni aku. Aku udah banyak berbuat dosa kepada suamiku. Aku harus kembali kepada suamiku. Itu hampir cerai ya, udah 3 kali sidang. Dan keempat kali itu kalau saya datang, selesai, saya cerai sama suami saya. Tapi saat masih tersisa 1 kali sidang itu, dan Tuhan ingatkan sama saya, itu saya batalkan, saya gugurkan. Karena saya takut Tuhan, saya mulai kenal Tuhan kan, karena saya sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Setelah saya bertobat itu, Tuhan kan ajarkan, mengubah koreksi karakter saya menjadi baru. Awal mula saya balik dengan suami itu, ya saya mau nggak mau saya harus mengalah. Kan Tuhan mengingatkan saya, ayo kamu maafkan, kamu harus mengalah. Pokoknya yang dulu yang tidak pernah saya lakukan yang sekarang untuk Tuhan. Oke Tuhan, saya mengalah, saya harus komunikasi terus. Saya yang bangun sendiri hubungan komunikasi dengan suami saya gitu. Mama mau minta maaf sama Papa. Karena selama ini Mama udah bikin banyak banget kesalahan sama Papa. Ya, Mama udah banyak menghabiskan uang Papa. Mama udah sering pergi ke dukun. Apalagi Mama sempat ingin cerai dari Papa. Papa juga minta maaf ya. Selama ini sibuk dengan urusan kantor. Papa nggak bisa bimbing Mama menjadi istri yang jauh lebih baik lagi. Mulai sekarang, kita benahin keluarga kita ya. Iya, Pak. Kayak dulu lagi. Pada saat saya mengakui semua itu, saya baru menyampaikan beberapa aja yang saya lakukan. Dan supaya enak, saya kasih share lewat YouTube, kesaksian-kesaksian saya, selalu saya kasih linknya ke dia, ke keluarga saya, ke keluarga dia, pokoknya semuanya saya kasih. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya dengan keluarga, dengan suami, anak-anak bisa berkumpul kembali. Dan kami membina hubungan keluarga itu lebih banyak damai sejahtera sukacita, lebih terbuka. Dan Tuhan pulihkan perekonomian kita. Dan kami semua puji Tuhan sehat. Dan itu semua karena Tuhan. Kekuatan tidak ada pada dukun, setan, siapapun. Tapi kekuatan hanya pada Tuhan Yesus.
Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bertobat, mengakui dosa dan datang meminta ampun kepada Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya di dalam hidup kita untuk mendapatkan pemulihan. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, masa lalu yang penuh luka dan kepahitan membuatnya rela menukarkan nyawa ibunya untuk membalaskan dendamnya. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Halo Kalea, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nice to meet you in person ya. Sama-sama, Dan Kak. happy banget Kalea bisa ada di tempat ini buat sharing Senang sekali. ceritanya bagaimana Yesus mengubahkan hidup Kalea. Oh yes. Thank you so much. Sibuk apa sih sekarang di tengah kesibukannya? Aku masih tetap Bisa aktif kesini gitu? nari, tetap aktif nari. Narinya di mana biasanya Kak? Aku lama di Agnesmo dari 2002 sampai 2019. Wow. Terus aku resign karena kecapean. Jadwalnya padat banget tuh ya jadwalnya. Iya, Waduh. gitu. Begitu aku udah membaik sembuh, aku aktif nari lagi dan Agnes lihat aku aktif lagi, terus dia DM aku, dia bilang gini, kamu happy banget ketika kamu nari Lea. Yes I am. Yaudah kamu nari aja, nggak usah ngurusin aku lagi. Gitu. Aku nari lagi akhirnya Kak. Tapi memang dari dulu passionnya ada di nari ya? Passion aku di nari. Kedua orang tua aku kebetulan seniman. Papa musisi, mamaku penari, dan anaknya tada. Jadi kayak gini. Nurun ya darahnya. Nurun ke anaknya. Gitu. Tapi dengar-dengar nih perjalanan panjang menjadi seorang Lea yang sekarang yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus ke siapapun, random people. Yes. Seorang Lea yang bisa bisa hidupnya dibebaskan, bahkan bisa melakukan apa yang dia sukai, nari. Itu melewati perjalanan hidup yang panjang. Prosesnya panjang Kak. Gitu. Dan ini aku pengen denger sih, maksudnya apa aja yang pernah dilewati, masa lalu yang seperti apa yang dipulihkan, yang ditebus oleh Tuhan dalam hidup Kalea. Prosesnya ya, kalau otak manusia pasti nggak masuk akal, gitu kayak kok bisa ya gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, Amen. Kak. Dan awalnya itu sebelum aku jadi anak Tuhan Yesus, gitu, aku benci sama Tuhan Yesus. Nah kenapa tuh? Gitu, karena keluarga aku, mama papa aku kebetulan pada saat itu rumah tangganya tidak harmonis. Gitu. Jadi aku anak korban rumah tangga yang berantakan kalau bahasanya gitu ya. Iya. Gitu. Dan aku tidak dapat kasih sayang yang cukup dari orang tuaku karena mereka dua-duanya sibuk. Jadi aku juga jadi kayak samsak Kak di rumah. Mamaku kebetulan kan guru karate. Jadi kalau berantem sama papa, itu kalau papa berangkat kerja, kakak-kakakku sibuk kegiatan di luar. Aku si bungsu kan tinggal di rumah sendiri tuh. Wah, bagbuk pasti kena. Pelampiasan ya? Pelampiasannya Pelampiasan. Mama. Oh jadi selain mama seorang penari, beliau juga seorang guru karate. Guru karate. Wow. Senpai juga dia. Gitu. Jadi Kepahitan aku Kak. ada rasa sakit hati melihat kedua orang tua yang sering Iya. bertengkar, Iya. ya, dan bahkan menjadi pelampiasan dari Iya. pertengkaran orang tua tersebut. Iya, jadi gambaran kasih sayang cinta itu nggak ada. Gitu. Sama sekali. Nggak ada. Gitu. Sedikit pun kayak maksudnya bagaimana seorang ibu atau seorang ayah memberikan pelukan atau memberikan. Mungkin ada tapi lebih banyak kuota kepahitannya kali ya, gitu. Mungkin pasti ada, nama orang tua pasti ada. Tapi itu cepat hilang karena lebih banyak digebukinnya gitu daripada dipeluknya gitu. Dan setelah aku udah gede, aku sadar bahwa oh itu cara mencintai mereka tapi salah caranya gitu. Karena akhirnya aku dipulihkan kok sama orang tuaku. Melalui proses yang juga panjang ya gitu. Karena sebelum akhirnya aku ditemukan sama Tuhan Yesus, itu aku join sama sekte sesat, yang mana di sekte sesat itu menjanjikan kasih sayang dengan caranya mereka, gitu, sesat, gitu. Sesatnya pokoknya bablas deh, Kak. Ketika aku udah di tahun yang ketiga ya,
aku diizinkan masuk ke ruangannya si Maha Guru ini. Ruangannya tuh, ruangannya tuh gelap Kak, gelap. Itu tempat, pokoknya maaf nih ya, seks bebas. Wow. Pokoknya semua yang busuk-busuk itu semua terjadi di ruangan itu. Valentine tuh dirayakan dengan seks bebas. Oke. Terus kalau Maha Guru ngomong apa itu kita harus nurutin Kak. Kalau enggak nyawa kita kan hilang kan. Oke. Kayak misalnya gini nih, kamu besok pacaran sama ini ya. Kita nggak bisa bilang enggak. Oh berarti ini udah petua dari. Kamu besok sama ini ya. Kamu besok sama itu dia udah. Dan kita harus nurut. Iya. Gitu. Nah balik lagi ke tadi yang aku bilang Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka. Iblis aja ngakuin Kak. Jadi di belakangnya si Maha Guru ini ada fotonya Tuhan Yesus. Tapi kecil sekali. Dan mukanya Tuhan Yesus tuh sedih. Terus aku nanya ke dia, loh Kak, kamu kenal sama orang ini? Terus dia ketawanya tuh kayak iblis, gitu kan, menyeringai dia kalau ketawa. Kenal, dia bilang itu. Siapa sih yang nggak kenal sama dia? Iblis aja bisa ngomong kayak gitu loh Kak. Terus aku bilang gini, kenapa mukanya sedih? Ya dia kan disalib, dia bilang gitu. Terus pertanyaan saya, untung saya nanya Kak, kamu berani nggak sama dia? Kakak tahu nggak jawabannya apa? Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh yang ngomong. Sukacitaku. Tapi pada saat itu aku nggak sadar Kak, ya kan? Setelah sadarnya tuh setelah aku udah bertobat baru yang kayak bam. Selama ini aku izinin kamu loh. Mau nangis aku. Aku izinkan kamu untuk dengar sendiri bahwa iblis aja mengakui bahwa aku tuh sehebat itu lah. Tapi di Alkitab pun tertulis bahwa memang setan pun mengakui. Gitu. Tapi memang makanya itu kalau orang bisa mengakui dan percaya itu anugerah. Kasih karunia. Dan aku merasakan itu Kak. Iya. Siapa sih Lea Tikwalu? Tapi Tuhan pilih aku sempat tanya, kenapa kamu pilih aku Tuhan? Dan aku kan nggak pernah hafal ayat Alkitab ya Kak ya. Dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suaranya, dari suara ini Kak, dari Roh Kudus ini gitu. Kayak justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah. Betul. Aku dengar itu dan ketika aku bertobat, pendeta nunjukin itu ada Lea. Nangis aku Kak. Hah? Berarti betapa beruntungnya kamu Lea. Kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu. Ternyata ada di Alkitab ya. Ada ya semuanya. Aku diizinkan Tuhan untuk ngelewatin itu Kak. Wow. Ya. Aku sempat bertanya Kak gini. Tuhan kenapa kamu izinkan hal itu terjadi di hidup aku? Tuhan bilang gini, apakah kamu mau aku untuk mengkristenkan anak-anak muda? Tuhan bilang, enggak. Aku cuman pengen dunia tahu bahwa aku tuh mencintai mereka sebegini besarnya loh. Dan kamu cerita aja tentang aku dengan cara kamu. Bahwa aku itu ada, bukan dongeng, bukan fiksi. Aku tuh ada. Kalau mereka nggak percaya Tuhan nggak. Mereka pasti akan percaya. Ya, dan itu di Alkitab tertulis ya. Kalau Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata. Tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Jadi aku percaya bahwa tugas kita menyampaikan dengan kata-kata. Tapi yang melahirbarukan, yang membuat percaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Father, yes. Ya. Itu benar sekali. Oke. Betul. Dan ini belum selesai nih, masih panjang nih. Banyak Kak, masih banyak. Apalagi yang mau ditanyakan. Kan gini, tujuan sebenarnya masuk ke perguruan tadi atau sekte tadi, sebenarnya kan untuk balas. Yes. Mama. Betul. Janji apa yang diberikan sama sekte ini bahwa kalian ini bisa suatu hari kamu bisa membalas mamamu? Yang pasti power. Of course ya. Ya, dan itu memang nyata. Mamaku itu ternyata tanpa aku harus memukul, aku sempat mukul mamaku juga sih Kak. Tapi tanpa sempat aku mukul, aku cuma liatin dia, aku cuma begini aja mamaku jatuh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi powernya dari mereka tuh memang ada di aku. Jadi ilmu udah dapat nih, power udah dapat, udah sempat beberapa kali melakukan pembalasan terhadap ibu, terhadap mama. Sering. Terus enggak.
puncaknya apa nih? Nah di sana itulah kejadiannya aku sebenarnya aku tuh mau dibunuh sama pimpinan aku. Karena nah ini Kak, malam sebelum kejadian waktu masih di Surabaya sebelum ke Malang ya, itu maha guru aku tuh nyamperin aku terus dia ngomong gini di ruangannya dia, cuman aku sama dia berdua, dia bilang gini, nanti kamu akan jadi pengkhianat aku loh. Aku digituin Kak, bilang enggak Kak, aku tuh sayang banget sama kamu gini-gini. Enggak, nanti perguruan ini hancurnya sama kamu. Aku tetap nggak percaya. Enggak Kak, kan aku gini, ntar kamu lihat aja. Dan itu benar kejadian. Nah mungkin karena, karena proses dia tahu, dia juga punya visi aku bakalan ngebongkar seperti ini. Dia mau bunuh aku pas aku ujian di Pantai Ngeliat. Karena aku nggak bisa berenang. Gitu. Ujiannya itu sikap dasar, terus kuda-kuda terus maju, terus dihajar sama ombak, terus maju lagi. Nah ketika aku maju yang terakhir, itu kan di belakang aku ada muridnya ya Kak, ada murid-murid banyak kan. Pas maju lagi, itu badan aku tuh keseret ke dalam, ke palung gitu. Nah pada saat itu teman-teman aku tuh nolongin aku Kak, 5 orang. Ada yang dari UK, ada yang dari Itali, yang 3 ini dari Indonesia. Ada yang dari Semarang juga, ada yang dari Nigeria juga. Semuanya udah maha guru Kak yang nolongin. Karena kan mereka nganggap itu ombaknya besar ya. Jadi bukan muridnya udah kabur. Aku teriak nama Tuhan Yesus Kak. Yesus tolong. Wow. Diselamatin. Aku cuman hafalnya, aku ingatnya cuman itu, dibalikin. Nggak ingat apa-apa lagi, tahu-tahu digamparin sama tim SAR. Ini udah pasir semua. Udah sempet. Dan itu udah gelap. Hilang ya? Udah sempet hilang kali ya? Udah hilang. Itu udah gelap. Aku bangun, terus teman-teman aku marah. Yang satu perguruan dia bilang gini, gara-gara lu nih, dia mention kan semuanya si siapa-siapa nih nolongin lu, tapi mereka justru keseret. Hanyut. Hilang. Mereka mati lah pokoknya. Kita balik ke Surabaya. Itu tim SAR-nya masih riwah tuh, polisi dan segala macam. Kita balik ke Surabaya. Sampai di Surabaya, aku melakukan perjanjian itu sama maha guru aku. Karena kan aku merasa feel guilty juga kan. Akhirnya aku bilang yaudah deh gitu. Aku sekarang pulang dulu ke rumah gitu. Aku nanti akan berikan hidup aku lah sepenuhnya buat kamu gitu maksudnya. Pas aku pulang ke rumah Kak, ternyata berita kejadian yang 5 orang meninggal itu sudah ada di koran Jawa Pos. Gitu. Orang tua aku itu udah nganggap aku udah meninggal. Karena yang paling depan itu ada foto aku. Kan di koran. Mamaku tuh udah nganggap aku udah nggak ada. Tiba-tiba malam-malam tuh aku ngetok rumah kan. Terus papa aku yang buka pintu. Kaget. Loh. Apa? Aku gitu kan. Mamaku teriak dari dalam. Ternyata si Dede masih hidup dan segala macem. Bukannya dipeluk Kak. Diberantemin sama mama. Masuk kan. Ma gini. Kamu tuh. Wah pokoknya abis aku. Kamu pokoknya dimarah-marahin. Aku udah nggak inget dia marahnya apa, yang pasti dia marah. Nggak pakai lama aku cabut lagi balik ke headquarter. Dari situ aku bilang, kamu bunuh mama aku. Aku udah nggak kuat sama dia. Karena aku berharapnya kan dipeluk, oh sayang gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Udah deh, mau mama aku, mau siapa di keluarga aku, ambil aja. Selesai aku, I'm done with her. Bener nih kamu bilang, iya. Aku pun juga kamu ambil juga nggak apa-apa. Oke, berarti kalau kamu serahkan nyawa kamu ke aku, kamu nggak ada di peredaran loh ya, itu bahasanya dia kan. Berarti orang udah nganggap aku udah nggak ada lagi. Udah di dunianya mereka lah. Aku bilang yaudah nggak apa-apa, deal. Oke, sekarang kamu pulang. Aku pulang. Kamu pulang. Kamu lakukan ritual itu seperti biasa, tapi di dekat mama kamu. Jadi mama aku tidur di kamarnya. Aku balik ke kamar aku pakai jubah hitam aku, pakai pentagram aku seperti biasa. Aku ngelakuin lebih kenceng deh malam itu karena aku kan mau bunuh mamaku kan. Ternyata mamaku nggak meninggal. Akhirnya aku tidur. Ketiduran nih? Aku ketiduran, capek kan. Aduh lama juga nih ya nyokap kok nggak mati-mati gitu kan. Aku tiduran, ternyata itu bukan ketiduran Kak. Tapi sama Roh Kudus dibawa ke tempat lain. Badan aku tuh dibanting ke bawah, posisi aku di lantai seperti ini. Dipegangin kanan kiri, terus aku ngeliat ada yang jalan ke arah aku. Jalan, terus tangannya gini. Terus dia bilang,
aku sayang sama kamu. Pas aku ngeliat, karena aku kenal ya, karena aku masih dari keluarga Kristen, jadi aku tahu mukanya nggak aku lihat muka wajah ini enggak Kak, cuman aku tahu itu sosok itu siapa. Karena ada bekas paku di tangan dan kakinya aku tahu. Aku bilang gini Kak, aku kenal nih, aku bilang gitu. Aku tahu kamu siapa, aku benci banget sama kamu. Tapi bilang aku sayang sama kamu, tapi bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, bahasa yang aku mengerti. Aku sayang sama kamu. 3 kali aku tetap bilang enggak, aku benci sama kamu. Enggak mau, gara-gara kamu hidup aku berantakan dan segala macamnya. Pas yang ketiga aku tetap sayang sama kamu, aku nangis Kak. Kenapa aku nangis? Karena di saat dunia membenci aku, mau ngancurin kehidupan aku, tapi sosok satu ini justru bilang enggak, aku sayang sama kamu. Dek, aku balik lagi di kamar, Tuhan bilang aku harus maafin mama aku. Itu aku masih gini Kak, tadi tuh gue di mana ya? Gue tadi tuh di mana sih? Nggak di luar nalar Kak, nggak masuk akal. Bisa pindah tadi tempat gitu ya? Aku balik ke sana, aku langsung ke kamar mama aku nafasnya udah gini. Udah kayak mau mati. Terus aku peluk mama aku bilang, Ma, aku mau ngaku sama mama selama ini, cerita aku semuanya. Papa aku nangis, papa aku langsung sujud, berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, udah itu aja, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mamaku nangis peluk aku, mamaku cuma bilang terima kasih ya Tuhan, kamu kembalikan anakku ke aku. Dan memang kalau kita milik Tuhan, ya, ketika kita menerima Yesus kan Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan saya percaya roh yang di dalam kita itu lebih besar dari apapun. Dan saya percaya sih bahwa ketika ada hidup yang dipulihkan, keluarga pun dipulihkan. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sahabat, membalas dendam adalah memberikan rasa sakit yang sama seperti yang kita terima terhadap orang yang menyakiti kita. Namun pengampunan adalah meredam dan menerima rasa sakit tersebut untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Dan rasa sakit itulah yang Yesus rela terima di atas kayu salib demi kita diampuni di hadapan Bapa di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita melangkah untuk memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Memang sebuah hal yang susah. Namun dengan memandang pada Yesus Kristus hari ini, mari sama-sama melangkah untuk mengampuni mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Juru Selamat kami rela menerima kesakitan yang luar biasa untuk menanggung dosa kami. Sehingga kami yang berdosa ini diampuni di hadapan Allah. Dan sungguh itulah kekuatan kami satu-satunya. Dasar kami satu-satunya untuk kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin susah untuk kami mengampuni. Lebih gampang untuk membalaskan dendam. Namun kami percaya di dalam Engkau kami diberi kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, hari-hari ini mungkin kamu dikuasai oleh dendam dan sakit hati. Dan merasa susah untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kamu. Atau bahkan mungkin kamu sedang terjebak di dalam pencarian kepuasan diri di dalam dunia. Dan kamu ingin bebas dari itu semua. Jangan ragu untuk kontak nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling 24 jam cahaya bagi negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan kisah dan keluhan sahabat semua. Dan kami akan dengan senang hati mendoakan dan menyupport kamu di dalam doa. So, jangan ragu untuk melangkah. Satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidup kamu. Jika kamu diberkati oleh acara ini dan rindu acara ini bisa lebih lagi memberitakan kabar baik bagi orang banyak, kamu bisa scan QR di layar kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Dan apapun masalahmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.